kabarnya Pak pagi ini? Alhamdulillah baik. Baik. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin Pak, saya akan melakukan observasi coaching akademik, coaching supervisi akademik di kelasnya Bapak. Kelas 4 ya Pak? Iya. Ya. Kebetulan kan untuk saat ini kelasnya Bapak adalah implementasi kurikulum Merdeka ya Pak. Iya. Nah, di supervisi akademik ini Pak, coaching supervisi akademik ini memiliki 3 tahap. Yang pertama pra observasi, kemudian tahap observasi dan setelah observasi atau pasca observasi. Nah, untuk pertemuan kali ini Pak, kita ada di tahap pra-observasi yang akan menanyakan tentang sejauh mana persiapan Bapak untuk melaksanakan kegiatan proses pembelajaran di kelasnya nanti Pak. Ya, kalau boleh tahu Pak, apa tujuannya Bapak nanti atau apa yang Bapak harapkan setelah proses tahapan kita observasi ini Pak? Kira-kira adakah yang mencapai tujuan dari percakapan kita hari ini saat ini? Mungkin tujuannya seperti ini, memberikan pemahaman lebih kepada peserta didik terkait dengan pembelajaran yang dilaksanakan. Kemudian yang kedua, mengukur bagaimana keberhasilan kita dalam memberikan pembelajaran tersebut. Iya betul. Jadi tujuan Bapak ini sangat bagus ya Pak. Semoga setelah percakapan kita kepada kesempatan ini Bapak bisa mencapai tujuan yang Bapak inginkan untuk lebih memperbaiki proses pembelajaran kita nanti. Baik Pak, saya langsung saja. Besok ya Pak akan diadakan itu observasi ya, insya Allah. Kalau boleh tahu tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran yang akan Bapak laksanakan di kelas itu apa yang Bapak pilih? Untuk besok itu masuk di lembaga, mengidentifikasi lembaga-lembaga negara tingkat pusat. Oh, berarti berkaitan dengan pemerintahan ya Pak? Ya, artinya lembaga-lembaga negara akan dibahas besok. Ya baik. Berarti kalau tujuan pembelajarannya Pak? Tujuannya itu bisa siswa itu mampu menuliskan lembaga-lembaga negara tingkat pusat. Kemudian yang kedua dapat menjelaskan tugas dan wewenangnya terhadap lembaga-lembaga tersebut. Berarti ya, baik. Tujuan pembelajarannya Pak terkait tentunya dengan CP, berkaitan dengan lembaga negara tingkat pusat, menjelaskan, kemudian diharapkan mampu apa tadi yang pertama? Dapat menuliskan. Iya. Ya, dia dapat tuliskan, dapat menuliskan yang mana-mana saja itu termasuk lembaga negara. Oh iya betul. Jadi tingkat pusat. Baik. Bagus sekali tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai di dalam kelas. Nanti ini mata pelajaran apa ya Pak? PKN. Ya PKN ya, ya berkaitan dengan lembaga kenegaraan. Nah, apa saja strategi yang sudah Bapak buat untuk pembelajarannya nanti di kelas terkait dengan tujuan pembelajaran yang sudah Bapak rumuskan? Untuk strateginya, untuk saat ini saya gunakan bagaimana cara melihat dulu anak-anak sejauh mana kemampuannya, karena anak-anak kan beda-beda daya tangkapnya, ya, artinya ke pemahamannya terkait minatnya beda-beda. Jadi saya datang dulu observasi terkait itu. Iya betul. Berarti Bapak tidak langsung mengajarkan anak sesuai dengan tujuan pembelajaran Bapak itu untuk lembaga terkait identifikasi Pak ya. Iya. Tetapi awal Bapak merencanakan untuk melakukan observasi terkait dengan kemampuan anak Bapak. Bagus sekali langkah pertama Pak. Untuk mengobservasi sendiri ini bagaimana tekniknya Bapak? Observasi dalam bentuk seperti apa itu Pak? Observasi kemampuan anak. Untuk tekniknya saya kelompokkan.
Oh ya. Jadi saya buat kelompok berdasarkan ya boleh dikatakan IP-nya anak-anak toh. Nah, kita lihat kita kelompokkan, kita bagi-bagi kelompok. Iya, betul sekali. Berarti Bapak melakukan observasi dan melakukan pengelompokan berdasarkan tingkat kemampuannya nanti. Iya, tingkat kemampuan. Bagaimana Bapak mampu mengelompokkan berdasarkan hasil apanya Pak? Sehingga Bapak bisa mengklasifikasikan ini murid dalam bentuk beberapa kelompok berdasarkan tingkat kemampuannya. Landasannya dari mana itu? Pengamatan saja. Pengamatan. Saya Berarti dilakukan pengamatan secara langsung. Oh, berarti Bapak menilai secara langsung keseharian murid Iya, ya? Sehingga Bapak sendiri mampu mengelompokkan mereka berdasarkan tingkat kemampuannya anak. Ya, bagus sekali Pak. Ada lagi Pak teknik atau model yang akan Bapak gunakan lagi untuk mencapai tujuan pembelajaran di pembelajarannya nanti Pak? Selain pengelompokan. Ya. Bagaimana dengan media Pak yang digunakan nanti, rencananya menggunakan media apa? Yang saya nanti gunakan medianya gambar-gambar, poster saja, karena terkait dengan alat-alat yang belum memadai. Jadi gambar-gambar yang saya tempel-tempel di papan tulis. Oh, berarti ini satu media untuk semua siswa di kelas ya Pak? Oh, iya. Bagaimana selain gambar, adakah kira-kira yang Bapak ingin gunakan memanfaatkan media yang lain atau yang ada di sekolah atau dari rumah Bapak sendiri? Di rumah saya sendiri saya akan download. Saya akan download beberapa lembaga-lembaga negara, kemudian mencari lagi di Google terkait dengan bagaimana nama-nama, karena kan yang saya lihat itu belum paham dengan apa arti daripada misalnya MPR, dia belum paham. Jadi itu yang bisa. Oke, bagus sekali Pak. Berarti medianya sejauh ini Bapak secara mandiri mendownload gambar atau nama-nama beberapa lembaga-lembaga di tingkat pusat ya Pak. Ya. Saya sangat apresiasi kreativitas Bapak dan kemampuan Bapak untuk merancang sebuah strategi dalam pembelajarannya nanti. Ya nanti Pak, insya Allah besok ya Pak kita akan melakukan observasi di kelas Bapak. Semoga apa yang kita rencanakan, apa yang Bapak rencanakan hari ini berdasarkan dalam pembicaraan kita di pra-observasi ini semoga bisa terlaksana baik di kelas ya Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum. Hari Senin, ya toh? Hari Senin toh? Tadi kita sudah upacara. Nah, jadi hari ini kita hari Senin saja. Baik. Pada minggu lalu, ya, pada minggu lalu kita kan sudah belajar PPKN ya. PPKN ini yang pertama toh? Ya, PPKN yang pertama. Oke. Minggu lalu saya sudah sampaikan ada beberapa lagi tuh. Apa? Saya kan kemarin sudah mengelompokkan, ya kan? Kemarin saya sudah kelompokkan terkait dengan ini ya kan ada 8 kan? Lembaga negara di atas. Yang pertama adalah MPR, kemudian apa lagi? Terus siapa yang kelompok kedua? Nah, terus poin kemarin itu minggu lalu adalah saya minta setiap kelompok ya untuk mencari dulu artinya ini. Ya tahu? Paham ki?
saya sudah bilang kemarin dicari dulu ini arti daripada setiap lembaga negara. Inilah lembaga negara kita, lembaga negara yang ada di Indonesia. Itu yang pertama adalah MPR. Apalagi kalau MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Wah, ada kemarin dicatat. Adakah kemarin? Hah? Nah ini itu yang saya kasih kemarin. Nah ada juga? Ya coba di situ dikasih di sini. Kemudian selanjutnya apa? DPR. Apa? Oke. Selanjutnya. Oke. Selanjutnya. Oke. Komisi Yudisial. Apa lagi? Ini MK. Oke. Ya, jadi kita lihat dulu dia ya. Bagaimana Pak kabarnya Pak Juli? Kemarin kan kita sudah melakukan kegiatan observasi di kelasnya Bapak dalam proses pembelajaran yang kemarin itu PKN ya Pak. Nah kita sudah sampai di tahap pasca observasi. Kita akan membahas refleksi yang telah kita lakukan Pak di tahap observasi yang telah Bapak lakukan. Ibu, saya untuk saat ini saya bertanya dulu kepada Bapak apa yang setelah pas observasi ini coaching yang kita lakukan saat ini, apa yang ingin Bapak tujuan yang ingin setelah percakapan ini, apa yang Bapak inginkan setelah tahap pas observasi ini Pak? Setelah pasca observasi ini saya lebih pas observasi itu saya lupa itu terkait dengan saya nggak sempat memberikan pembelajarannya pertama. Tujuan pembahasan kita nanti bahwa Bapak menginginkan cara penyampaian materi dengan baik. Kemudian setelah melakukan observasi kemarin, bagaimana perasaannya Bapak setelah saya observasi Bapak di kelas? Sebagai ya
Bapak semakin termotivasi untuk belajar lebih baik lagi ya Pak. Kemudian kan kita kemarin sudah sebelumnya kita adakan kegiatan observasi. Di situ kan kita membahas tentang apa yang Bapak rencanakan dalam proses kegiatan pembelajaran. Apakah Bapak merasa bahwa yang sudah kita bahas di kegiatan observasi itu yang sudah Bapak rancang, apakah semuanya sudah apakah Bapak sudah merasa bahwa yang dilakukan itu sudah terkabul semuanya, terlaksana semuanya di pada saat kegiatan kemarin observasi? Kalau hitungannya masih ya di atas lah 60%. Nah, yang saya sampaikan ini terlihat di observasi. Bapak mempresentasikan sendiri sekitar 65% yang terimplementasi dari rencana. Berarti masih 110% ya Pak. Nah, sisanya itu kira-kira apa yang menyebabkan tidak maksimal dalam proses pembelajaran yang Bapak kemarin? Yang saya lihat di situ kekurangannya raga yang saya gunakan itu belum memadai. Saya belum menyiapkan alat pembelajaran yang mendukung. Kemudian tingkat kalau boleh jujur tingkat pemahaman siswa saya masih ya bukan dikatakan di bawah rata-rata. Dia terkena kemarin dengan COVID, jadi ada implikasinya. Berarti dari kekurangan sekitar 35%, Bapak mengklasifikasikannya karena beberapa faktor ya Pak. Menurut Bapak dari segi media yang Bapak sendiri gunakan belum maksimal. Apa yang menurut Bapak media yang seperti apa yang akan digunakan nantinya supaya pembelajaran itu lebih mengaktifkan mood belajar di kelas? Yang gambar-gambar, kemudian saya juga langsung mendangi, langsung fisiknya. Artinya ketika ada semacam kompetisi itu langsung tersedia. Itu dari segi alat peraga ya Pak. Bagaimana untuk mengatasi menurut Bapak sendiri kelemahan murid? Kan salah satunya Bapak mengatakan tadi kadang-kadang masih pengaruh sisa-sisa COVID. Untuk saat ini bagaimana solusi yang Bapak rencanakan sendiri terkait permasalahan yang dialami oleh murid? Dan itu lebih intens lagi lebih pendekatan kita. Boleh saya sampaikan pendekatan fungsional karena saat ini kalau di kelas 4 ada berat nih. Beda dengan di kelas 1 dan 3 masih ini berat lah. Jadi nanti kita akan intens, kemudian mungkin saya juga akan merancang pembelajaran klasikal atau langsung perseorangan. Bapak mengatakan tadi lebih intens lagi mengawasi siswanya baik secara nasional. Apakah menurut Bapak ini efektif dari segi waktu? Kembali lagi ke kegiatan kita yang kemarin observasi Pak, apakah tujuan pembelajaran yang Bapak telah rancang itu sudah tercapai oleh murid atau mungkin Bapak bisa presentasikan lagi pencapaian tujuan? Pencapaian juga ya saya sampaikan secara klasikal secara umum itu ya mencapai 60%. Tercapai belum maksimal. Strategi untuk mencapai tujuan itu kira-kira apa yang menurut Bapak untuk dikembangkan lebih sedikit lagi? Mungkin penambahan media pembelajaran lagi, materi-materinya lebih kompleks lagi,
yang menggunakan media-media lain kayak gambar, foto-foto, kemudian referensi buku yang lain yang bisa saya gunakan di perpustakaan. Bisa nambah versi di sini di perpustakaan. Kalau kemarin Bapak itu saya lihat kan dikelompokkan kelompokkan ini secara berkelompokkan dikelompokkan laki-laki dan perempuan. Menurut Bapak sendiri apakah pengelompokannya itu sudah bagus ataukah mau diatur kembali untuk selanjutnya? Apakah menurut pengelompokan Bapak itu mempengaruhi tujuan pembelajaran? Dari hasil pembelajaran kemarin, saya mau perkecil lagi kembali karena terlalu padat kemarin. Iya, jumlahnya karena tidak kerjasamanya agak-agak bagaimana. Kalau diperkecil lagi kelompoknya mungkin lebih efektif. Langkah selanjutnya mungkin Bapak akan mengombak. Iya. Terima kasih. Boleh kalau kalau saya mau tahu lagi dari apa yang telah Bapak kemarin lakukan pada saat observasi, apakah yang Bapak menurutnya sudah bisa ditingkatkan ataukah sudah bisa dipertahankan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya? Yang pengadaan media yang perlu saya tingkatkan kembali. Itu medianya iya. belajarnya. Tapi apakah yang Bapak lakukan itu ada yang mau ditingkatkan atau dipertahankan Pak yang kemarin sudah dilakukan? Iya ada. Ya, sudah bagus dan akan dipertahankan. Akan dipertahankan. Bagian yang mana itu Pak? Yaitu tentang kerjasama dengan murid-murid dari kelompok itu. Artinya sudah nampak di situ kerjasamanya, sisa memperkecil lagi di situ Kelompoknya ya? Iya, kelompoknya. Berarti bisa saya simpulkan bahwa yang akan Bapak kerjakan atau target selanjutnya itu media, kelompok dan melakukan komunikasi secara intens. Selain itu apa lagi yang menurut Bapak lebih efektif lah untuk meningkatkan proses pembelajaran, kualitas proses belajar di kelas? Ada kemudian strategi lain yang bisa lebih mengakhirkan Kalau saat ini masih kemudian dari beberapa rencana Bapak kapan memulai? Bapak kapan memulai strategi yang sudah Bapak rancang saat ini? Minggu depan. Adakah Pak yang teman kita yang mungkin Bapak ingin kerjasama dengan beliau yang bisa membantu membimbing Bapak dalam proses pembelajaran yang lebih baik lagi? Karena kayak Bapak pikir, oh ibu ini mungkin bisa membantu saya. kalau di luar sekolah ada. Di luar sekolah. Kalau di teman-teman kita juga ada beberapa ini teman-teman kita di sini. Adakah yang menurut Bapak bisa? Kayaknya sama dengan posisi saya. Kita sama-sama Iya, belajar. sama-sama belajar. Nah, baik, untuk saat ini apa yang bisa Bapak simpulkan di tahap pasca observasi yang sedang kita lakukan? Kemudian saya simpulkan di sini adalah beberapa masukan dari ibu terkait dengan proses pembelajaran yang mudah-mudahan kedepannya bisa lebih bagus lagi. Kemudian lagi-lagi saya kembali metode ada yang metode saya bukan mencari bagaimana, tapi ya mencari dari lain lah untuk semuanya
dilakukan lagi beberapa strategi yang baru, termasuk terus itu sendiri. Mungkin Bapak sendiri baru mengatakan bahwa itu mungkin lebih meningkatkan